Tahukah Anda, suhu bumi telah mengalami kenaikan signifikan hingga 1,1 derajat Celcius dalam kurun waktu 100 tahun terakhir jika dibandingkan dengan periode pra-industri. Fenomena ini menyebabkan tinggi air laut global meningkat hingga 3 mm per tahun, luas minimum es laut di kutub utara yang menurun setiap tahunnya, kenaikan CO2 di atmosfer terakumulasi sebanyak 426 ppm, dan berbagai ketidakseimbangan lainnya. Perubahan ini terutama disebabkan oleh fenomena perubahan iklim akibat ketidakseimbangan gas rumah kaca atau GRK pada atmosfer bumi. Apabila tidak ditanggulangi dengan baik, fenomena ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi bumi dan lingkungan. Untuk menanggulangi dampak perubahan iklim yang semakin buruk, negara-negara di dunia telah melakukan berbagai inisiasi, salah satunya komitmen membatasi kenaikan suhu global tidak melebihi 2 derajat Celcius di atas level pra-industri dan berupaya menjaganya di bawah 1,5 derajat Celcius. Upaya-upaya tersebut dipertegas dalam fakta internasional yang disepakati bersama, seperti United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC, Kyoto Protocol, dan Paris Agreement. Indonesia turut berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim yang dituangkan dalam komitmen Nationally Determined Contributions atau NDC atau kontribusi yang ditentukan secara nasional. Komitmen ini dibuat secara sukarela dan merupakan bagian dari komitmen bersama negara-negara lain di bawah kerangka kerja Persetujuan Paris dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim. Dalam NDC tersebut, Indonesia memiliki strategi jangka panjang melalui visi Indonesia 2050 dan komitmen Indonesia 2030 untuk mengurangi emisi dengan kemampuan sendiri sebesar 31,89% dan dengan kerjasama luar negeri sebesar 43,2%. Target ini mencakup pengurangan emisi langsung melalui sektor energi, industri, dan transportasi, serta pengurangan emisi tidak langsung melalui pengendalian deforestasi dan degradasi hutan, serta restorasi lahan dan hutan. Melalui NDC ini, Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk berkontribusi dalam upaya global mengatasi perubahan iklim. Dalam penerapannya pun diperlukan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan dalam mencapai progres serta mencapai target-target yang ditetapkan. Sebagai industri yang berkaitan erat dengan lingkungan, industri kelapa sawit turut memiliki tanggung jawab dalam mendukung target komitmen tersebut. Implementasi NDC memerlukan kontribusi semua pihak, termasuk korporasi yang di dalamnya adalah industri kelapa sawit. Bagaimana caranya? Pertama-tama, mari pahami lebih dalam apa dan bagaimana proses gas rumah kaca terbentuk. Efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer, menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Adapun gas rumah kaca yang ada di atmosfer antara lain karbon dioksida, CO2, nitrogen dioksida, NO2, gas metana, CH4, dan klorofluorokarbon, CFC. Dalam kondisi seimbang, gas-gas tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Namun, dalam kegiatan berintensitas tinggi yang menyebabkan jumlah gas-gas tersebut meningkat, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan pertanian, mengakibatkan jumlah gas rumah kaca di atmosfer menjadi tidak seimbang dan menimbulkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca dapat menimbulkan sejumlah dampak bagi lingkungan. Pertama, pemanasan global. Pemanasan global yang berkepanjangan menyebabkan perubahan iklim ekstrim seperti kekeringan yang parah, banjir, topan, dan gelombang panas, serta mengancam keberlangsungan makhluk hidup. Kedua, meningkatnya tinggi permukaan laut. Peningkatan suhu global menyebabkan es di wilayah kutub terus mencair dan ekspansi termal air laut semakin meluas. Hal ini mengakibatkan permukaan laut terus naik sehingga mengancam pulau-pulau kecil, wilayah pesisir, dan infrastruktur kota yang berada di dekat pantai. Ketiga, terganggunya ekosistem. Perubahan iklim akibat pemanasan global mengganggu ekosistem dan mengancam keberlangsungan hidup keanekaragaman hayati. Perubahan iklim juga dapat memengaruhi migrasi dan perilaku hewan. Keempat, gangguan kesehatan.
Peningkatan suhu dan perubahan pola cuaca yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia. Contohnya, perubahan pola hujan mempengaruhi persebaran penyakit menular. Kelima, krisis pangan. Produktivitas pertanian dan ketahanan pangan yang terganggu akibat perubahan iklim dapat mengakibatkan kekeringan, banjir, serta serangan hama dan penyakit tanaman. Hal ini mengancam ketersediaan pangan bagi masyarakat di seluruh dunia, terutama yang bergantung pada pertanian sebagai sumber utama penghidupan mereka. Melihat dampak tersebut, mengelola emisi gas rumah kaca menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menanggulangi dampak perubahan iklim bagi lingkungan, ekonomi, dan kelangsungan makhluk hidup di masa depan. Lalu, bagaimana industri kelapa sawit mengelola emisi gas rumah kaca? Sebagai langkah awal, perusahaan harus memiliki komitmen yang jelas untuk melakukan pengelolaan emisi gas rumah kaca, sehingga perusahaan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan komitmen Indonesia dan global. Perusahaan kemudian memulai implementasi pengelolaan emisi gas rumah kaca dengan melakukan inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca. Sumber emisi gas rumah kaca pada industri kelapa sawit mengacu pada Greenhouse Gas Protocol yang terdiri dari 3 lingkup, yaitu lingkup 1, lingkup 2, dan lingkup 3. Emisi lingkup 1 mencakup emisi langsung yang dihasilkan oleh perusahaan sawit. Emisi lingkup 1 di industri kelapa sawit umumnya bersumber dari 1. Kegiatan alih guna lahan, 2. Kegiatan operasional kebun meliputi pupuk, bahan bakar, pestisida. 3. Kegiatan operasional pabrik kelapa sawit meliputi bahan bakar, pelumas, dan bahan kimia pengelolaan air limbah. 4. Kegiatan operasional pabrik penyulingan meliputi bahan kimia dan bahan bakar. 5. Kegiatan operasional pabrik biosolar meliputi bahan kimia, genset, bahan bakar minyak. Emisi lingkup 2 merupakan emisi yang dihasilkan secara tidak langsung oleh perusahaan, seperti penggunaan listrik yang diterima dari jaringan listrik dan panas atau uap yang diterima dari pihak ketiga. Emisi lingkup 3 merupakan emisi tidak langsung lainnya yang dihasilkan oleh rantai pasok perusahaan terkait, baik di tingkat upstream maupun downstream, contohnya emisi TBS dari pemasok. Bagi perusahaan pemasok di pabrik kelapa sawit dan kebun, fokus inventarisasi emisi gas rumah kaca mencakup emisi langsung, lingkup 1 dan 2, serta emisi tidak langsung, lingkup 3. Data sumber emisi gas rumah kaca perlu dikelola dengan baik dan data primer diprioritaskan sebagai basis data perhitungan emisi. Melakukan inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca bukan hanya sebagai wujud kewajiban terhadap regulasi, tetapi juga sebagai langkah penting untuk memahami, mengelola, dan mengurangi dampak lingkungan serta menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan. Setelah melakukan inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca dan melengkapi datanya, langkah selanjutnya yang diperlukan adalah melakukan perhitungan emisi gas rumah kaca dengan terlebih dahulu memastikan ketersediaan data terkait. 1. Produksi bahan mentah, baik yang berupa ekstraksi atau budidaya. 2. Unit pengolahan, mencakup perusahaan yang mengolah bahan baku. 3. Transportasi dan distribusi. Ada beberapa standar perhitungan emisi gas rumah kaca yang digunakan sebagai acuan. Di antaranya, 1. The Greenhouse Gas Protocol atau GHG Protocol. 2. ISO 14064. Sementara itu, penggunaan metode perhitungan emisi gas rumah kaca yang digunakan dalam industri sawit tergantung pada tujuan inventarisasi, ketersediaan data, tingkat akurasi, serta sumber emisi yang ingin dievaluasi. Kombinasi beberapa metode juga dapat digunakan untuk mendapatkan estimasi emisi yang lebih akurat dan komprehensif. Dalam industri kelapa sawit Indonesia, beberapa metode yang sering digunakan adalah 1. International Sustainability and Carbon Certification atau ISCC. 2. Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. 3. Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Setelah
perhitungan emisi gas rumah kaca dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dapat dilakukan dimulai dari operasional kebun, yaitu dengan menerapkan praktik agronomi berkelanjutan terbaik, menggunakan pupuk organik, menerapkan intensifikasi lahan, dan berbagai upaya lainnya. Selain di kebun, kegiatan operasional pabrik pun dapat dioptimalkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pengelolaan limbah yang tepat, menggunakan cangkang untuk bahan bakar, melakukan pengomposan jangkos, hingga melakukan penangkapan gas metana atau methane capture. Sementara pada tahap transportasi dan distribusi, pengurangan gas rumah kaca dilakukan melalui efisiensi energi, menggunakan bahan bakar alternatif BBM, dan menerapkan teknologi hijau. Guna menilai apakah langkah-langkah pengurangan emisi gas rumah kaca sudah dilakukan dengan efektif dan efisien, perusahaan perlu mengukur dan menghitung emisi gas rumah kaca secara berkala untuk melihat bagaimana tren penurunan emisi gas rumah kaca di perusahaan. Apabila jumlah emisi menurun, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang dijalankan berjalan efektif. Pengelolaan emisi gas rumah kaca yang efektif dan efisien tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, namun juga membawa dampak positif bagi bisnis perusahaan. Di antaranya, 1. Meningkatkan nilai daya saing produk. 2. Berkontribusi dalam meningkatkan daya saing industri kelapa sawit terhadap minyak nabati lainnya. 3. Mengidentifikasi sumber emisi terbesar sebagai peluang reduksi emisi dan resiko sepanjang rantai pasok. 4. Perusahaan dapat menentukan target penurunan emisi. Guna mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, Sinarmas Agribisnis and Food telah membuat peta jalan atau roadmap dekarbonisasi. Roadmap ini menjadi panduan strategis untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang diperlukan dalam mengurangi jejak karbon perusahaan. Adapun cakupannya meliputi penentuan batas awal atau baseline dan target emisi, pengembangan teknologi bersih, serta penggunaan energi terbarukan yang melibatkan pemangku kepentingan dan rantai pasok perusahaan. Selain itu, roadmap ini diharapkan dapat memandu perjalanan perusahaan dalam mewujudkan dan mencapai target ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pada pelaksanaannya, untuk mencapai target dekarbonisasi, perusahaan memerlukan keterlibatan dan sinergi yang erat dengan rantai pasok agar pengurangan emisi yang efektif dapat dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh. Adapun pelibatan Sinarmas Agribisnis and Food terhadap seluruh perusahaan pemasok dilakukan melalui sejumlah inisiasi dan kolaborasi, yaitu 1. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan emisi gas rumah kaca melalui sosialisasi secara terus-menerus. 2. Melakukan perhitungan emisi gas rumah kaca lingkup 3. 3. Secara aktif mendukung penerapan NDPE. 4. Memperkuat kemitraan untuk inovasi. 5. Memberikan bantuan teknis kepada pemasok yang membutuhkan. Kontribusi dari pemasok pun menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai target dekarbonisasi ini. Adapun bentuk kontribusi yang diperlukan perusahaan yaitu berupa 1. Data emisi gas rumah kaca pemasok. 2. Penetapan target dekarbonisasi. Dan 3. Implementasi komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca. Kami percaya bahwa pengelolaan emisi gas rumah kaca dalam rantai pasok merupakan upaya penting dalam mendukung mitigasi perubahan iklim sebagaimana tertuang dalam komitmen nasional. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan aksi nyata perusahaan bersama seluruh rantai pasok agar pengelolaan dapat berjalan efektif dan membawa dampak positif bagi lingkungan. Maka dari itu, mari bersama-sama kita wujudkan upaya terbaik ini untuk industri kelapa sawit yang lebih hijau dan berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut terkait transformasi rantai pasok untuk pengelolaan emisi gas rumah kaca, hubungi kami melalui email supplier.support@sinarmas-agri.com.